Kalau musuh kita bisa mengepalkan tangan, kita juga bisa mengepalkan tinju, saudara. Kalau musuh kita bisa mengancam, kita juga bisa mengancam, saudara. Kalau musuh kita, saudara, bisa membunuh, kita juga bisa membunuh mereka, saudara. Takbir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di setiap aspek kehidupan. Sholatnya paling bagus, puasanya paling bagus, zikirnya paling bagus, zuhudnya paling bagus, tahajudnya paling bagus, aneka ragam amal ibadahnya paling bagus. Tapi sungguh pun begitu, Nabi tidak pernah melupakan untuk turun menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Takbir. Dan Nabi juga tidak lupa untuk mencabut pedangnya, mengangkat senjatanya tatkala dibutuhkan untuk membela agama. Takbir. Siap berjihad. Siap berjihad. Pendeta-pendeta di sana, demi Allah, demi Allah, kalau kalian ulangi lagi apa yang kalian lakukan sampai ada darah muslim yang tertetes, kita minta seluruh jihadis untuk berangkat bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Kewajiban kita berjuang, bukan menang, saudara. Intinya jalankan saja perjuangan, menang kalah urusan Allah. Itu yang dijalankan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena keimanannya yang kuat, keikhlasannya yang luar biasa, ketakwaannya yang tinggi. Allah berikan anugerah berupa kemenangan. Enam tuntutan masa aksi bela Islam India. Ketua Persaudaraan Alumni PA 212, Slamet Ma'arif, telah bertemu dengan perwakilan Kedutaan Besar India. Slamet Ma'arif menerangkan 6 tuntutan yang dilayangkan masa aksi bela Islam India di depan Gedung Kedubes India, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat 6 Maret 2020. Hari ini ada 6 tuntutan yang kita sampaikan ke Duta Besar India, ujar Slamet di lokasi aksi. Namun, dia menyayangkan dalam aksi hari ini tak bisa bertemu dengan Duta Besar India, hanya perwakilannya saja. Tuntutan pertama kita sampaikan ke Pak Dubes, meminta untuk segera menghentikan persekusi terhadap Muslim India, kata Slamet. Tuntutan kedua, mendesak pemerintah India mencabut undang-undang yang dia anggap diskriminatif terhadap Muslim di India. Tuntutan ketiga, masa aksi diminta Duta Besar India untuk menyeret ke pengadilan internasional siapapun yang terlibat dalam pelanggaran berat kasus-kasus yang ada di India. Kemudian yang keempat, meminta kepada pemerintah Indonesia untuk tidak diam dan terus mendesak pemerintah India segera menghentikan ini semua, karena tentunya ini kan amanat konstitusi, kata Slamet. Dia menambahkan, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat sangat jelas dikatakan terkait menjaga ketertiban dunia. Makanya kami meminta pemerintah kita untuk bersuara, jelas Slamet. Kemudian tuntutan yang kelima, yakni meminta kepada DPR RI untuk mendesak pemerintah RI guna menyelesaikan permasalahan yang ada di India. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kami menghimbau kepada umat Islam Indonesia untuk terus berjuang tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu, sampai persekusi dan diskriminatif terhadap Muslim India dihentikan, kata dia. Berdasarkan pantauan, masa aksi mulai meninggalkan lokasi sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Mereka meninggalkan lokasi setelah orator menyatakan sepakat dengan perwakilan Kedubes India bahwa akan menerima perwakilan dari masa aksi untuk berbincang langsung dengan Duta Besar India dalam waktu dekat. Khutbah Jumat, 3 sikap umat Islam terhadap kezaliman penguasa. Jauh sebelum 14 abad yang lalu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan umatnya bahwa kelak di akhir zaman akan ada para pemimpin yang berbuat zalim dan berbohong di hadapan rakyatnya. Sebagai umatnya, kita tidak hanya diperintahkan untuk bersabar menghadapi keadaan tersebut, namun lebih daripada itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran dan selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, agama itu adalah nasihat. Kami berkata, untuk siapa? Beliau bersabda, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, imam kaum muslimin, dan orang-orang kebanyakan. Hadis riwayat Muslim. Nasihat secara diam-diam merupakan pilihan awal dalam mengubah kemungkaran. Namun, ia bukanlah satu-satunya cara untuk meluruskan kesalahan penguasa. Ketika nasihat dengan cara tersebut sudah tidak diindahkan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan motivasi lain kepada umatnya untuk merubah kemungkaran penguasa. Motivasi tersebut ialah keutamaan jihad yang dijanjikan terhadap siapa saja yang menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jihad yang paling utama adalah mengutarakan perkataan yang adil atau pemimpin yang zalim. Lalu ketika usaha tersebut tidak lagi dihiraukan, sementara pemimpin yang berkuasa tetap pada prinsipnya menzalimi rakyat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya untuk menjauhi pemimpin tersebut dan jangan sekali-kali mendekatinya. Terlebih membenarkan tindakan zalim yang mereka lakukan. Sebab ketika seseorang tetap mendekati pemimpin zalim tersebut serta membenarkan apa yang dilakukannya, maka ia akan terancam keluar dari lingkaran golongan umat Nabi Muhammad SAW, dan di hari kiamat kelak ia akan terhalang dari telaganya Nabi SAW. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW keluar mendekati kami lalu bersabda yang artinya, akan ada setelahku nanti para pemimpin yang berdusta. Barang siapa masuk pada mereka lalu membenarkan atau menyetujui kebohongan mereka dan mendukung kezaliman mereka, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan dia tidak bisa mendatangi telagaku di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak masuk pada mereka penguasa dusta itu dan tidak membenarkan kebohongan mereka dan juga tidak mendukung kezaliman mereka, maka dia adalah bagian dari golonganku dan aku dari golongannya, dan ia akan mendatangi telagaku di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad An-Nasai. Maknanya, siapapun yang melakukan kezaliman harus senantiasa ditegur, terlebih ketika kezalimannya menimpa banyak orang, seperti kezaliman misalnya. Kita tidak boleh diam begitu saja, harus ada upaya maksimal untuk mengubah kemungkaran yang terjadi. Bagi para pejabat yang dekat dengan penguasa, dia wajib menasehatinya secara diam-diam. Dan perlu diingat, ketika nasihat dengan cara empat mata sudah tidak efektif, bahkan pemimpin justru menampakkan kezalimannya tak bergeming dengan nasihat, maka menasihati secara terbuka menjadi sebuah pilihan. Bahkan ia menjadi sebuah keharusan ketika kezaliman penguasa semakin merajalela. Sebab dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad dengan sanad yang bersambung hingga Abdullah bin Amr, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika engkau melihat umatku takut sehingga tidak berani mengatakan kepada orang zalim, wahai orang zalim, maka mereka tidak berarti lagi keberadaannya. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu, setidaknya ada 3 hal yang menjadi kewajiban umat ketika menghadapi penguasa zalim. Pertama,
tidak boleh menaati penguasa dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala, berdasarkan hadis yang masyhur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apapun bentuk perintahnya, ketika hal itu menyimpang dari batas-batas syariat, maka kita wajib mengingkarinya. Ketika itu, taat kepada pemimpin menjadi haram hukumnya. Lalu kewajiban kedua, menasehati pemimpin dengan segenap upaya yang kita miliki. Memberikan kepada pemimpin itu wajib dilakukan. Sebab jika seorang pemimpin sudah keluar dari jalur semestinya dan tidak amanah, lalu orang-orang saleh membiarkannya, rusaklah semua sendi kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas agama itu adalah nasihat. Kami berkata, untuk siapa? Beliau bersabda, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, imam kaum muslimin, orang-orang kebanyakan. Hadis riwayat Muslim. Kewajiban ketiga, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagai bentuk kasih sayang kita terhadap sesama muslim adalah senantiasa mengajaknya kepada kebaikan serta menegur bila melampaui batas-batas syariat Allah. Disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah kami dalam salah satu khutbah, yang diantaranya beliau bersabda, yang artinya, setelah itu kalian akan dipimpin oleh para penguasa yang berkata bukan berdasar landasan ilmu dan berbuat bukan berdasar landasan ilmu. Barang siapa yang menjadi penasihat mereka, pembantu mereka, dan pendukung mereka, berarti ia telah binasa dan membinasakan orang lain. Hendaklah kalian bergaul dengan mereka secara fisik, namun janganlah perbuatan kalian mengikuti kelakuan mereka. Persaksikan siapa yang berbuat baik di antara mereka sebagai orang-orang yang berbuat baik, dan orang yang berbuat buruk di antara mereka sebagai orang yang berbuat buruk. Hadis riwayat At-Tabrani, Silsilah Al-Hadis Al-Sahihah nomor 457. Demikianlah sikap yang harus kita tunjukkan bila berhadapan dengan penguasa yang menyimpang dari syariat. Prinsipnya, seorang muslim tidak boleh mendiamkan kemungkaran yang terjadi di depan matanya, sebab ia bagian dari konsekuensi iman yang harus diperjuangkan. Entah sekecil apapun itu bentuk usahanya, dia harus menunjukkan bahwa dirinya tidak rela terhadap kemungkaran yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap bersama ormas-ormas Islam, Front Pembela Islam, GNPF Ulama PA 212, dan yang tergabung di dalamnya, dan yang hari ini berkumpul bersama-sama di depan Kedutaan Besar India di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Atas berbagai persekusi dalam bentuk pengusiran, penyiksaan, penangkapan, dan pembunuhan terhadap umat Islam India, serta perusakan masjid dan pembakaran Al-Quran yang terjadi di berbagai tempat India, maka kami menyatakan, satu, menuntut pemerintah India segera menghentikan berbagai tindakan persekusi terhadap umat Islam di India. Dua, menuntut pemerintah India mencabut undang-undang kewarganegaraan India yang sangat diskriminatif terhadap umat Islam.
Allahu Akbar. 3. Meminta pemerintah Indonesia mengajukan Perdana Menteri India ke Pengadilan Pidana Internasional. Takbir! International Crime Court, karena International Criminal Court karena telah menjadi sponsor pelanggaran HAM berat terhadap umat Islam di India. 4. Meminta pimpinan dan anggota DPR RI mendesak pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan luar negeri yang bebas aktif, kebijakan luar negeri politik yang bebas aktif sesuai dengan amanat konstitusi, seperti melaksanakan ketertiban dunia seperti yang tercantum dalam paragraf 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang antara lain berbunyi ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Takbir! 5. Mengimbau lembaga-lembaga kemanusiaan dan hak asasi manusia, nasional maupun internasional, memberi perhatian yang adil dan proporsional atas terjadinya pelanggaran HAM berat terhadap Muslim di India. 6. Menyerukan umat Islam Indonesia untuk terus melakukan aksi protes ke Kedutaan Besar India maupun juga ke konsulat-konsulatnya yang ada di Indonesia, hingga tidak ada lagi diskriminatif sebagai warga negara terhadap Muslim India. Allahu Akbar. 6. Sudah. Demikian pernyataan bersama ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jakarta, 6 Maret 2020, bertepatan dengan 11 Rajab 1441 Hijriah. Takbir! Tertanda Kiai Haji Ahmad Sabri Lubis, Ketua Umum Front Pembela Islam, Ustaz Yusuf Muhammad Marta, Ketua Umum GNPF Ulama, Ustaz Selamat Ma'arif, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, dan seluruh yang tergabung. Insyaallah ta'ala kita yang melaksanakan aksi pada hari ini semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jariah kita dalam membela saudara-saudara Muslim kita. Kita minta sekalian sekaligus Ustaz Sabri Lubis untuk menyampaikan. Selamat datang kepada saudara-saudara kita mujahid dari wilayah Tebet. Amin. Ahlan wa sahlan. Silakan sampaikan sepatah dua patah kata, Pak Ustaz. Stop.